Saya mulai dari penjelasan-penjelasan surat At-Takasur ini. Itu kalau kita runut itu juga akan berhubungan dengan surat-surat sebelumnya seperti Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang bagaimana kita hidup bisa tentram. Terus ayat surat sebelumnya wal adiyah dubha itu menjelaskan innal insana li rabbihi lakanut, bahwasanya manusia itu terhadap Tuhannya itu hakikatnya suka ingkar. Wa innahu li hubbil khairil lasyadid, dan dengan harta itu sangat suka sekali. Di At-Takasur ini akan banyak menjelaskan beberapa makna yang berhubungan dengan ayat tersebut. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang surat At-Takasur ini. Semua mufasir kebetulan mulai di ini Pak, di Pontianak ini saya mulai melihat tafsirnya Ibnu Asyur. Jadi baik Ibnu Asyur, terus Imam Qurtubi, dan Azam Hasari bersepakat bahwasanya ayat ini atau surat ini turun di Mekah. Dan nama-nama surat ini di Tahrir wa Tanwirnya Ibnu Asyur itu ada nama Al-Makbaroh, karena di dalamnya ada lafadz hatta zurtumul maqabir. Nah, tapi ayat surat yang masyhur di kalangan ulama itu adalah At-Takasur. Itu yang pertama. Sebab turunnya ini, sebab turunnya surat Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir itu baik di tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Kasaf, atau di Tahrir Ibnu Asyur, itu ada dua bani atau dua kabilah. Dua kabilah ini berada di Mekah saat itu adalah Bani Abdul Manaf dan Bani Sahm. Dua kabilah ini disebut adalah salah satu inti dari suku-suku yang ada di Mekah saat itu. Mereka berbangga-banggaan secara jumlah. Mereka berbangga-banggaan, semuanya berbangga-banggaan. Nah, ternyata secara jumlah yang masih hidup itu adalah masih kebanyakan Bani Abdul Manaf. Akhirnya Bani Sahm ini tidak terima. Yang banyak itu tidak hanya dari Bani Abdul Manaf, ayo kita itu yang sudah meninggal juga. Kalau Bani Sahm ini terkenal dengan dia ahli perang sehingga banyak yang meninggal, sehingga jumlahnya popularitasnya atau jumlahnya itu lebih sedikit dibanding Bani Abdul Manaf. Itu sebab turunnya surat ini, sehingga At-Takasur ini kalau menurut penjelasan Gus Bah itu tidak dijelaskan apakah berbanyak-banyakan perkara harta atau yang lainnya, karena asbab nuzulnya seperti itu. Nah, karena asbab nuzulnya seperti itu, jadi surat ini itu turun karena apa? Masyarakat Arab sedang berbangga-banggaan jumlah, mungkin waktu itu juga berbangga-banggaan posisinya bagaimana dan lain sebagainya. Itu nanti akan dijelaskan. Alhaakumut takasur. Alhaakum at-takasur at-tubari fil kasroti wat tubahi. At-takasur itu apa? Alhaakum itu melakukan kontestasi dalam jumlah, dalam kedudukan, dan untuk disombong-sombongkan, Pak. Itu mana awalnya. Syarlukum amma yajibu alaikum al-istigholu bihi. Nah, jadi kamu menyibukkan sesuatu yang mana hal itu tidak wajib bagi kamu, istilahnya gitu. Jadi kewajiban manusia nanti akan dijelaskan di penjelasannya tadi. Sudah. Kemudian poin yang ketiga di Tahrir wa Tanwir itu, nah
Jadi mereka itu berbangga-bangga dengan apa? At-tafa'uru fil kasiri ayat ibari fil aksari fi syai'in marhubin fihi. Jadi mereka berbangga-bangga terhadap apa? Sesuatu yang dia sangat cintai. Dia sangat cintai. Ini nanti dijelaskan di kata an-naim. Nanti dijelaskan bahwasanya an-naim adalah sebuah nikmat yang datang bukan dari syai'un lazimun lahu. Syai'un lazim itu seperti apa? Sehat, nikmat tidur, terus apa itu? Nah, termasuk an-naim itu apa? Ya nikmat kita mendapatkan uang, kita dikasih air sama tetangga, kita dipinjemin uang sama tetangga. Nah, itu disebut naim. Itu nanti akan kita ini. Nah, ternyata orang Arab saat dulu itu berbangga-bangga apa? Kalau dia mempunyai posisi yang kuat atau mereka mempunyai jumlah yang kuat, maka dia tidak akan mendapatkan penderitaan. Sehingga maka dalam Al-Quran ada sebuah kalimat, sebuah ayat, wa qalu nahnu aksaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzibina. Mereka mengatakan kita loh aksaru amwalan sak suge-suge wong. Cara ngono. Wa auladan dan keturunan. Ibaratnya kalau sekarang yang lagi mau pilkada itu surat ini mungkin bisa masuk. Jadi tingkat kualitas untuk mendapatkan kemaslahatan itu adalah jumlah kuantitas bukan jumlah kualitas. Kalau yang diinginkan Al-Quran itu adalah jumlah kualitas. Wa manahnu bimu'adzibina. Sehingga di Tahrir wa Tanwir itu terus disebutkan disebutkan sebuah syair, dan syair ini juga ada di kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari di bab kitab Buniyat. Nah, walastu bil aksari minhum haso wa innama al izzatu lil kasiri. Walasta bil aksari minhum haso. Kamu katanya bukanlah orang yang banyak mendapatkan kerikil atau kesulitan. Wa innama al izzatu, sesungguhnya kemuliaan itu lil kasiri, yaitu untuk orang-orang yang mendapatkan banyak, istilahnya ini kalimat majas ya, banyak mendapatkan kerikil. Dalam artian apa? Banyak cobaan, banyak ujian. Bukan berdasarkan banyak jumlah. Itu kan terbukti toh. Kalau teori perang hari ini itu kan berdasarkan kualitas alat perangnya. Iya. Bukan kualitas jumlahnya. Iya. Istilahnya gitu Pak. Terus disebutkan kitab ayat ini, surat ini ke siapa? Oh, kitab surat ini itu tertuju kepada orang-orang musyrik. Nah, tertuju kepada orang-orang musyrik. Kira-kira itu. Apa ada pertanyaan atau gimana, Pak? Lanjut. Yang dimaksud orang musyrik itu ya waktu itu sampai sekarang atau waktu itu saja kitabnya itu? Kalau berdasarkan asbabun nuzulnya ya ke sana. Sahabat orang-orang kafir di Mekah. Saat itu kan umat Islam masih sedikit. Kelebihannya umat Islam saat itu, dia memegang kepada kualitas hakikat, kualitas kebenaran. Sementara kaum Quraisy waktu di Mekah memegang mayoritas. Jadi antara minoritas dan mayoritas. Nah, mereka terus di Al-Quran disebutkan itu ya, disebutkan di surat Al-Hadid. Al-Hadid itu ayat 20. I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakharu bainakum wa takasaru fil amwali wal aulad. Kama sali waisin a'jaba al-kufaro nabatuhu summa yahizu fatarahu
musfarron summa yakunu hukama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi sebenarnya surat ini ingin membawa perspektif baru. Perspektif baru yang apa itu? Yang melihat bahwasannya kebaikan dunia itu nanti kebaikan dunia itu tidak hanya dilihat dari sisi jumlah mayoritas atau jumlah uang yang banyak atau jumlah tingkat kekuasaan yang kita miliki. Kalau di surat sebelumnya, maka saya sebutkan tadi, surat ini itu sangat berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu apa? Fa'amma man saqulat mawazinu. Mawazin ini diartikan adalah dalil atau hujjah. Jadi surat At-Takasur ini itu adalah justifikasi ya, atau bukti bahwasanya Islam itu untuk melihat sesuatu itu tidak berdasarkan jumlah mayoritas atau jumlah uang yang mereka miliki, tetapi dia berdasarkan kepada logika kebenaran. Kira-kira seperti itu. Terus di situ disebutkan hatta zurtumul maqabir. Itu dijelaskan bahwasanya ini untuk mustakbal, untuk besok menggunakan fi'il madhi, atau dalam bahasa Arab kata kerja kan ada yang untuk masa depan dan untuk yang masa lalu. Kalau masa lalu menggunakan fi'il madhi. Nah ini hatta zurtumul maqabir itu kok menggunakan fi'il madhi padahal itu belum dilakukan. Imam Qurtubi itu mengatakan kenapa menggunakan fi'il madhi, itu artinya apa? Itu pasti terjadi. Itu indahnya bahasa Arab. Seandainya kita berjanji kepada seseorang untuk melakukan besok, maka gunakanlah kata kerja yang berwujud lampau. Kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata past tense, istilahnya gitu Pak. Kalau bahasa Indonesia entah itu gimana ini? Ada atau enggak? Ya pakai keterangan biasa. Nanti Mas Nanang yang lebih ahli di komunikasi nanti. Lanjut Mas Solikin. Nah terus Imam Qurtubi ini sampai ini ya, sampai membuat syair. Nah jadi bangsa Arab dulu, jadi aro ahlal kusuri ida amitu banu fauqal maqabiri as-suqura. Nah, saya melihat ya, ahli kusur itu apa, orang istana zaman jahiliyah, ketika mereka meninggal, mereka membangun di atas kuburannya itu apa, batu-batu yang tinggi. Nah, abau illa mubahatan wa fakhron. Nah, mereka melakukan itu tidak kecuali apa, untuk kebanggaan. Jadi istilahnya nanti ada keterangannya di ini. Untuk kebanggaan terhadap apa? Alal fuqara'i hatta fil kuburi. Nah, jadi bangsa Arab dulu Pak. Ya. Jadi kalau melakukan apa, kemiskinan struktural itu terhadap orang miskin, Imam Qurtubi menggambarkan bahkan ketika sudah meninggal pun, ya. Ketika sudah meninggal pun orang miskin ini masih tertindas secara struktural. Dari bentuk kuburnya itu ya? Nah, dari bentuk kuburnya dan itu wujud kebanggaan. Ya. Istilahnya kalau dulu, kalau sekarang mungkin, oh itu bapak yang meninggal itu bapak saya yang kaya. Akhirnya kuburannya lebih bagus. Nah, itu secara semantik bahasa, itu kan ada kekerasan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Sehingga At-Takasur ini muncul, ingin menunjukkan bahwasanya nilai Islam itu tidak di situ. Nanti di situ. Nilai Islam itu di mana? Di keimanan gitu. Nah, itu terus dijelaskan berikutnya tentang An-Naim. Tentang An-Naim lah itu. Ya. Semalatus alumna yauma idin anin naim. Anin naim. Nah,
Tentang naim ini itu dijelaskan di Imam Qurtubi, juga di Tahrir wa Tanwir itu ada sebuah peristiwa. Jadi Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar itu jalan-jalan malam-malam. Ternyata beliau perutnya itu lapar. Ya. Perutnya Ya, lapar, terus ketemu dengan sahabat Ansor. Namanya Malik bin Taihan, dan dia disebut dengan dapat panggilan Abul Haisam, anaknya bernama Haisam. Setelah makan kenyang dan berjalan, Rasulullah dawuh ngendikan seperti ini, berkata seperti ini, walladzi nafsi biyadihi latas alumna an naimi hada al yaumi yaumal qiyamati. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwa saya itu di dalam kekuasaannya, latus alumna, temenan pasti ini akan dipertanggungjawabkan anin naimi hada al yaumi, dari nikmat hari ini. Sehingga Tahrir wa Tanwir itu Bahri Ibnu Asyur membedakan apa itu nikmat, apa itu naim. Kalau nikmat, kalau naim itu adalah kenikmatan yang mana tidak lazim, tidak mulazamatun lahu, bukan berada di dalam dirinya. Saya contohkan ketika saya bisa melihat, maka itu bukan naim, itu nikmat. Semisal gitu, semisal saya bisa tidur, itu nikmat, bukan naim. Naim itu adalah sesuatu hal datang dari luar manusia, dari dirinya sendiri. Contoh, jenengan ngasih saya air minum, berarti saya mendapatkan naim dari jenengan. Itu. Nah, naim yang paling tinggi itu apa? Kata Rasulullah, an-naim yang paling tinggi itu apa? Haslotani la syai'a afdalu minhuma. Jadi ada dua hal untuk makhluk atau naim. Ada dua naim yang paling bagus yang diberikan Allah kepada manusia itu apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Wa naf'u lil muslimina, dan bermanfaat untuk orang muslim. Dua itu maka, ya berarti. Maka di surat Al-Adiyah, innal insana li rabbihi lakanut. Tabiat manusia itu terhadap ni'am, nah saya sekarang ni'am bukan nikmat, terhadap ni'am dia ingkar. Maka Rasulullah sampai bercerita, orang Ansor ini yang sudah memberi kita makan, kita nanti itu akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti, apakah kita berterima kasih terhadap orang Ansor ini. Karena apa? Sebelum orang Ansor itu menghadirkan makanan, kita dalam keadaan lapar. Berikutnya, kalau kita sama dengan guru kita bagaimana? Sebelum saya mendapatkan guru, saya belum mendapatkan an-naim tentang tauhid. Saya belum mendapatkan naim tentang cara-cara sholat. Maka saya wajib terima kasih. Apa yang saya dapatkan ini harus berterima kasih. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga sampai disebutkan di beberapa hadis, ya. Man asbaha yanwi nasrotal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka'ajrin hujjatin mabruratin. Barang siapa tangi turu tangi turu kok duwe niat bantu wong sing madlum, wong sing didolimi, atau membantu hajatnya orang muslim, maka pahalanya itu seperti haji sing mabrur. Wow. Atau gini, man asbahala yanwi
adul ma'ala ahadin ghufirallahu. Barang siapa yang bangun tidur kok tidak ada niat untuk melakukan kedzaliman kepada makhluk, maka ghufirallahu. Dia sudah dimaafkan dosanya. Nah, di sinilah apa ya menurut saya untuk berterima kasih itu sangat mudah sebenarnya. Tapi An-Naim ini, At-Takasur ini berkaitan dengan Al-Atiyah. Ya. Kalau kita tidak berterima kasih, itu akan ada pertanggungjawabannya. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Kalau itu kan sudah dicontohkan kan. Ini orang Yahudi memberi makanan kepada Rasulullah dan sahabatnya, ya, dengan sahabatnya. Padahal dia bukan orang Muslim, toh. Ya. Orang Nasrani. Itu Sayyidina Umar sampai bertanya, apa benar ini akan dipertanggungjawabkan? Iya. Kenapa? Karena sebelum makan, karena kita waktu jalan kita masih istilahnya apa? Masih lapar. Sebab naim yang diberikan oleh yang lewat orang Ansar, orang Nasrani ini, kita jadi kenyang. Maka di akhirat nanti kita akan ditanyakan. Itu contoh kecil, apalagi hal-hal lain. Kira-kira gitu. Oke. Jadi kalau di tafsir naim itu sesuatu yang datang dari orang luar, ya berarti bisa seperti rasa aman, makanan, minuman, terus kalau di jalan lain itu disebutkan ini kesehatan, waktu luang, itu berarti termasuk aneh. Berarti kalau kita sudah belajar surat At-Takasur itu, sebenarnya At-Takasur itu memberi pelajaran pada kita untuk kita berterima kasih gitu ya, atau pelajaran lain, pelajaran yang sebenarnya diinginkan At-Takasur itu umat Islam kita itu disuruh apa? Yang pertama, nah ini nanti di terusannya di penjelasan Gus Bah itu kan. Yang pertama Gus Bah itu waktu menjelaskan At-Takasur tentang orang miskin, tentang At-Takasur berakeh-akeh harta. Yang pertama itu, apakah itu yang At-Takasur ini orang-orang kaya semuanya? Dijawab ternyata tidak. Orang miskin pun dalam angan-angannya, ya, dia kan pengen sugih, Pak. Iya. Jadi keinginan Takasur ini adalah semua manusia, semua makhluk sebuah itu menginginkan keumuman ya, maksudnya tabiat manusia itu At-Takasur itu. Nah, terus dari surat At-Takasur ini kemudian ada kalimat wattaba'tu millata abaikum. Wattaba'tu millata abaikum. Ikutilah agama pendahulu kita, yaitu di ayat ini adalah Nabi Ibrahim. Nah, penjelasannya apa? Nah, ini bicara tentang wujud, Pak ya. Antara wujud zaman dan makan. Coba kita jelaskan ini. Wattaba'tu millata abaikum ini kalau kita ya, semisal. Ngaji kita kan sudah nggak bisa bareng. Misal nggak bisa bertatap muka, obrolan tidak segayung dulu karena di sampingnya ada kopi dan lain sebagainya loh. Nah, yang perlu diikuti waktu itu tuh kopinya atau makna penjelasan ini. Makna penjelasannya. Nah, kalau makna penjelasannya ini, maka wattaba'tu millata abaikum ini ya makna ajarannya. Nah, itu yang dikritik oleh Imam Qurtubi. Orang kalau sudah mapan materinya, kekayaannya, mapan keilmuannya, ya toh? Terus mapan kedudukannya, ini akan membuat istilahnya tuh bahasa saya itu apa ya? Kemiskinan secara struktural terhadap yang miskin tadi. Apa ya? Anggapan atau membuat orang lain itu mindsetnya di bawah kita gitu atau ya, contoh dulu orang tua jenengan itu kaya, punya posisi, terus jadi ulama besar. Tiba-tiba ada saya seperti ini, ada saya seperti ini. Nah,
kitab wattaba'tu millata abaikum. Nah, semisal dalam konteks kata atau dalam konteks ilmu, dilalah takdirnya teman-teman yang lain yang lebih memahami. Nah, kira-kira gitu, Pak. Apakah ini akan diserahkan ke ahlinya? Kalau diserahkan ke ahlinya, maka kita sedang mengamalkan surat At-Takasur. Ya. Kalau kita berbangga-bangga, dulu bapak saya itu adalah ulama besar dan saya adalah penerusnya. Dan dilalah sing diterusno nompo gonimai. Cara mana? Gonimah itu hanya mendapatkan kehormatan saja tanpa melakukan sesuatu ya. Nah, teman-teman. Tetapi tirakate ora ditiru. Cara mana? Ya, ya. Nah, ini yang akhirnya apa? Kalau teorinya Imam Ghazali itu wujud. Teori wujud. Nah, teori wujud itu ada dua. Ada wujud fitih, wujud yang ada di dalam makna tadi. Contoh, waktu saya dengan jenengan itu ngobrol, membahas tentang tafsir, kita bertatap muka. Kemudian, hari ini kita tidak bisa melakukan itu, karena jarak yang jauh. Nah, wujud fitihninya itu terjadi, Pak. Iya. Kita masih ngaji. Tetapi wujud fil kharij itu wujud di luarnya. Wujud di luarnya itu apa? Kita duduk ngopi bareng dan membaca bukunya, itu tidak terjadi. Nah, dan itu tidak terjadi. Nah, maka menurut Imam Ghazali, wujud yang paling kuat itu adalah wujud fi dihni tadi. Makna kita ngaji tadi. Ya. Nah, itu saya contohkan gini, wujud fi dihni dan wujud fil kharij. Ini sering diceritakan Gus Bah. Ya. Semisal saya ini miskin, ketemu dengan teman yang sesama-sama miskin. Sudah tahu, uang saya 100.000, uang dia juga 100.000. Wujud fitihni saya adalah taat kepada Allah. Dia butuh 50.000. 50.000 ini untuk makannya dia. Kalau dia tidak ada uang itu bisa jadi dia kelaparan atau dimarahin istrinya karena tidak bisa bekerja. Maka uang 100.000 yang kalau saya gunakan di Pontianak itu cukup untuk makan toh. Saya terpaksa makan mungkin waktu itu cuma 1 kali saja. Yang 50.000 ini saya kasihkan ke teman saya. Ini secara wujud widih nih dibandingkan, semisal jenengan bupati, jenengan gubernur atau jenengan pengusaha apa, uangnya ber-MM-an, jenengan sedekah ke temennya mobil Pajero. Ya. Mobil Pajero. Nah, nilainya lebih banyak mana? Kalau menurut surat At-Takasur, saya. Ya. Jadi wujud fitih ini loh yang lebih. Jadi melihat sesuatu berdasarkan kualitas fungsinya. Ya. Bukan berdasarkan kualitas manfaatnya. Kira-kira gitu. Ya, jadi itu yang sering Gus Bak sampaikan, karena urusan 50.000 kan urusan hidup mati ya, kalau nggak dipinjami bisa kelaparan. Nah, daripada kalau urusan Pajero pinjem ini pinjem itu ya secara dunia mungkin nilainya besar, tapi secara kebermanfaatan andaikan tidak dikasih pun kan tidak apa-apa. Teman-teman, seandainya yang ngasih pun itu kan gini, yang ngasih itu kan juga tidak sampai ngasih mobil Pajero itu juga tidak berdampak apapun dengan ekonomi jenengan. Gak ngefek, artinya biasa. Ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau saya menggarisbawahi adalah surat At-Takasur ini memberikan paradigma bagi kita ketika kita tidak bisa megah secara dunia ya. Ada hal yang megah itu yang penting adalah tadi iman dan takwa tadi ya, dua hal tadi. Kemudian itulah yang sebenarnya Islam inginkan. Tetapi kan keadaan dan kondisi sosial itu kan kadang tidak begitu. Maka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dekat dan Quran itulah yang
punya mindset ini yang insya Allah nanti akan aman. Kalau di surat sebelumnya itu kan ada Al-Qari'ah itu ya, tidak terjadi kiamat, tidak terjadi kegelisahan gitu. Teman-teman boleh bertanya, Mas Alvan, Mas Hasan, ini teman-teman spesial Mas, ini secara fitin tadi itu saya jarang ketemu, tapi saya undang lewat online, sehingga ngaji kita yang biasanya berdua itu bisa juga bisa disimak oleh teman-teman. Harapan saya ini adalah menu baru kita yang bisa dinikmati, disantap teman-teman di waktu-waktu yang tidak harus bertemu, sehingga makna ngaji itu masih dapat. Silahkan, monggo silahkan teman-teman, ada waktu sekitar 10 menit, seandainya ada sesuatu yang mau disampaikan atau insight atau apa, sehingga kita nanti validasi benar bareng-bareng, bukan maksud saling menyalahkan, tapi tidak, mungkin ada sesuatu yang bisa dikontemplasikan, dihadapkan dengan keilmuannya masing-masing. Harapan saya dengan ngaji sore ini teman-teman mendapatkan paradigma, mendapatkan insight, mendapatkan ilmu, dan keilmuan teman-teman yang sekarang ditekun itu menjadi makin dekat dengan Quran gitu. Harapan saya begitu, harapan kami berdua. Silakan teman-teman. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Mas Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini tadi ya saya nyimak sambil beraktivitas, tapi ada poin yang saya tangkap itu salah satunya adalah sebenarnya di Islam sendiri banyak banyak ya sebenarnya anjuran-anjuran atau perintah ibadah yang lebih sosial ya. Artinya ibadah sosial itu yang sebenarnya juga punya fadilah juga ya. Yang saya tangkap tadi ada yang setara dengan haji yang mabrur gitu ya. Nah, yang hal semacam ini nih mungkin yang selama ini nggak tahu apakah saya sendiri yang kurang tahu ataukah memang yang selama ini pengajian-pengajian mainstream itu lebih banyak menekankan pada ibadah-ibadah yang bentuknya ibadah-ibadah yang formal gitu, apa ya istilahnya, mahdoh ya. Ya, ibadah yang langsung seperti sholat, haji itu istilahnya ibadah apa Mas Solihin? Mahdoh ya, benar ya, mahdoh ya. Sehingga itu memang fokusnya umat Islam ya, terutama kalau saya mengamati itu lebih banyak fokus kepada ibadah-ibadah yang sifatnya itu lebih individualis ya. Jadi lebih arahnya itu langsung manusia kepada Tuhan gitu. Sedangkan sebenarnya ada juga ibadah-ibadah yang itu tuh sebenarnya yang diharapkan oleh komunitas dunia ya. Jadi ibadah-ibadah yang memang itu mengembangkan masyarakat gitu. Kalau ibadah kita yang sebenarnya ibadah sosial itu kan punya dampak terhadap kemajuan masyarakat ya. Tapi itu tidak banyak digali atau tidak banyak diajarkan oleh baik guru-guru atau mungkin istilahnya itu mubalik ya. Jadi lebih banyak kalau sholat malam 2 rakaat dapat apa gitu, kayak gitu, dibanding tadi itu melakukan ibadah sosial ternyata justru fadilahnya sama dengan ibadah haji yang mabrur kayak gitu. Pandangan-pandangan semacam itu justru yang sebenarnya perlu dikembangkan dalam Islam untuk yang pertama adalah pengembangan kemajuan komunitas manusia ya, gitu, kehidupan manusia yang pertama itu. Yang kedua juga supaya Islam juga menjadi tidak secara komunitas internasional itu tidak terlihat seperti agama yang kaku dan hanya berfokus pada peribadatan kepada Tuhan gitu ya. Kalau ada peran-peran Islam terhadap sosial, saya kira pandangan pandangan dunia terhadap Islam itu akan berubah.
selama ini kan karena kita itu, kalau saya lihat ya secara garis besar itu ada dua agama yang mirip ya. Secara doktrin agama itu terutama Islam dengan Yahudi itu mirip. Jadi artinya dia itu eh, apa namanya, pengaturan atau apa ya istilahnya, anjuran hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu kuat itu, terutama kalau saya lihat itu yang sekarang ya, yang dilihat oleh masyarakat dunia yang sebagai kaku, dan kalau istilah yang lama itu jumut ya. Kalau Bung Karno itu dulu nulisnya di bukunya itu jumut, namanya Bung Karno itu dulu. Itu Ingat aja Mas Novo. ya Bung Karno itu dulu waktu membahas tentang kemerdekaan Turki itu banyak menulis buku itu yang berkali-kali menulis istilah jumut itu, yang dia Oke, Bung Karno. salah satunya merefer pada Muhammad Abduh kalau nggak salah itu. Nah, 10. apa namanya? Nah, kayaknya memang anjuran-anjuran ibadah sosial semacam ini yang membuat Islam itu bisa terlihat lebih fleksibel dan punya apa namanya, sumbangsih terhadap kehidupan masyarakat manusia yang saat ini gitu. Ya tadi yang saya jelaskan, pandangan dunia itu kalau lihat Islam itu kan terutama, apalagi yang Islam selama ini yang benar-benar kaku yang akhirnya ngebom itu kan memperparah pandangan dunia terhadap Islam ya. Sama mirip lah dengan Yahudi. Nah, Kristen itu lumayan, menurut saya lumayan terlihat fleksibel karena dia sudah lumayan terekspos dengan keterbukaan di Eropa ya, termasuk apa namanya, ya dia berusaha lebih fleksibel lah gitu ya, karena kalau nggak gitu juga jamaahnya semakin habis ya, terutama di Eropa. Jadi yang itu tuh apa namanya, yang itu tadi yang poin saya itu ternyata di juz amma ya, ternyata ada tafsir yang sehebat itu menurut saya, apa namanya, menurut pandangan saya setelah tahu ya, mungkin sebelumnya nggak tahu saya ya. Saya kira itu apa namanya, siap. menanggapi tadi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Novo atas tanggapannya. Sebelum yang lain ada lagi? Mungkin Mas Solihin bisa menambahi tambahannya. Mengomentari ini, terutama surat At-Takasur ini mau bicara tentang makna-makna kualitas. Jadi ketaatan ibadah manusia kepada Allah itu berdasarkan kualitasnya, bukan berdasarkan kuantitas atau berdasarkan jumlah, baik itu jumlah harta, jumlah kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, di ayat itu ro'a alhaakumut takadzur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun tsumma kala saufa ta'lamun kala law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahim. Nah, kata ru'yah di situ diartikan al-ilmu. Jadi kalau kita sandingkan dengan surat Al-Adiyah, fa'amma man saqulat mawazinuhu, maka orang yang mempunyai perspektif terhadap sebuah masalah yang bagus, maka timbangannya akan kuat. Dampaknya apa? Hidupnya akan tenang. Kira-kira seperti itu. Ya saya contohkan di sini saja lah. Sebelum saya belum tahu Pontianak, hampir 1 bulan 2 bulan saya di rumah membayangkan betapa susahnya nanti saya di sana. Karena apa? Terbatas minim pengetahuan saya tentang kehidupan di Pontianak. Begitu juga terhadap mana-mana yang ada dalam Al-Quran. Mana-mana dalam Al-Quran itu sebenarnya Mbah Hasim dalam 40 hadisnya itu sudah mengingatkan bahwasanya poin di antara poin utama hubungan dengan Tuhan itu adalah dia menggunakan sebuah hadis, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Orang-orang yang mempunyai welas asih maka dia akan diwelasi oleh ar-Rahman, sifatnya Allah. Irhamu fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka welas asihlah terhadap yang ada di bumi, maka yang di langit akan memberi welas asih.
hadis ini juga populer di Samaful Termas, juga disebutkan di Imam Nawawi Al-Bantani juga disebutkan, hampir semua menyebutkan itu. Nah, yang saya sebutkan hadis tentang waman asbahayan yanwi nasrotal madhum wa qadu al hajatil muslim kanat lahu ka'ajrin ka'ajrin hujjah hajatin mabruratin. Itu dari Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi surat At-Takasur ini mengajak apa? Kualitas kita. Bahkan beliau menyebutkannya, barang siapa yang paginya mempunyai niat, mempunyai kualitas niat, yanwi ini belum dilakukan loh, Pak. Dia mempunyai kualitas niat untuk membantu orang yang terdolimi dan membantu kebutuhan umat muslim, pahalanya seperti orang yang berangkat haji. Maka tadi saya sebutkan, kalau Imam Ghazali menyebutkan wujud itu ada fidhni dan bil kharij, wujud secara makna dan wujud secara materi, kualitas wujud yang ada di fidhni ini itu adalah kualitas yang paling bagus dibanding wujud di kharij. Meskipun nanti belum terjadi, misal kita pernah mempunyai cita-cita ya, ingin membuat sekolahan itu artinya apa? Artinya adalah murid mendapatkan bayaran, murid nanti bisa ilmu ini, bisa ilmu ini. Dia mendapatkan standar ekonomi yang baik. Meskipun ini belum terjadi. Meskipun ini belum terjadi dalam artian apa? Belum wujud dalam fil kharij. Bahasanya Imam Ghazali, belum wujud dalam fil kharij, tapi kita sudah wujudkan dalam makna. Maka itu sudah bagian daripada ini. Untuk terjadi atau tidaknya niat itu, biarkan tangan-tangan Tuhan yang mewujudkan itu. Yang penting kita mempunyai At-Takasur tadi. Maknanya apa? Kita sudah mempunyai kualitas makna tadi. Punya kualitas, punya ini ya, memaknai sesuatu, kemegahan makna dan niat ya bisa. Jadi surat At-Takasur ini ingin mengajak kita untuk selalu meningkatkan kepada nilai-nilai kualitas, dan makhluk itu ingat wajib berterima kasih terhadap naim ini, terhadap orang yang memberi atau sesuatu yang menyebabkan kita seperti itu. Nah, apapun itu bisa berupa makna terhadap guru, terhadap orang yang membantu secara fisik, orang yang membantu kita mungkin dari kita sakit menjadi sehat. Soalnya kalau kita merujuk kepada surat Al-Adiyah, manusia untuk melakukan itu akan sangat berat. Ya, maka, jadi teman-teman, terus? Kira-kira gitu. Jadi intinya adalah surat At-Takasur mengajak untuk selalu tertuju kepada makna dan selalu berterima kasih terhadap naim. Oke, terima kasih. Kira-kira itu. Ya, teman-teman terima kasih semua sudah bergabung. Sampai ketemu di kajian online berikutnya. Insya Allah kita ngaji setiap Jumat sore. Teman-teman sampai ketemu lagi. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas, kita simak, kita dengarkan berkah untuk kita dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semakin memiliki hujah, memiliki alasan basic ilmu pengetahuan sehingga kehidupan kita makin bermutu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.